Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Harga Saham Setelah Libur Lebaran, Naik atau Turun. Ini merupakan fakta dan data sejak tahun 2022 sampai 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya membuat video ini berdasarkan salah satu pertanyaan dari subscriber Baca Saham. Kira-kira pada saat nanti bursa dibuka setelah libur panjang lebaran tahun 2025, bagaimana kondisi harga saham? Apakah naik, tetap, atau turun? Nah, untuk menjawabnya, kita akan menggunakan fakta dan data, setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Mari kita lihat berbagai informasi sehingga kamu bisa melakukan proyeksi di tahun 2025 ini. Ini merupakan artikel yang saya kutip dari IDX Channel, di mana dicatatkan seperti ini. Merujuk pada halaman resmi Bursa Efek Indonesia, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, aktivitas perdagangan bursa akan ditutup mulai tanggal 8 April hingga 15 April 2024. Setelah itu, perdagangan kembali akan dibuka seperti biasa pada hari Selasa, 16 April tahun 2024. Ini untuk kondisi di tahun 2024. Kita lihat untuk kondisi di tahun 2023 dan tahun 2022. Ini merupakan berita yang saya kutip dari infobi.com. Adapun untuk hari aktif perdagangan bursa selama Ramadan akan berakhir pada 18 April tahun 2023 dan kembali aktif pada 26 April tahun 2023 atau setelah cuti bersama Lebaran menyesuaikan dengan peraturan terbaru pemerintah. Untuk tahun 2022, saya kutip dari artikel liputan6.com. Rayakan Lebaran, Bursa Efek Indonesia tetapkan libur bursa hingga Jumat 6 Mei tahun 2022. Bursa Efek Indonesia menetapkan libur bursa dalam rangka Lebaran tahun 2022 sejak Jumat 29 April tahun 2022. Nah, dengan mengetahui data histori pada tanggal berapa Bursa Efek Indonesia libur dan beroperasi kembali, sekarang kita bandingkan terkait IHSG, indeks, dan harga saham yang bisa dikategorikan sebagai saham big caps. Bagaimana kondisinya di tahun 2022 hingga tahun 2024. Pertama kita lihat dari IHSG itu sendiri. Ini merupakan data dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2024, tahun 2023, dan tahun 2022. Bisa kamu lihat di sini, pada tanggal 5 April tahun 2024, IHSG ditutup pada angka 7.286. Dan pada saat dibuka kembali tanggal 16 April tahun 2024, IHSG ditutup melemah pada angka sekitar 1,68% dan ditutup pada angka 7.164. Pada tahun 2023, saat dibuka kembali IHSG mengalami kenaikan sekitar 1,29%. Dan pada tahun 2022, IHSG mengalami penurunan yang sangat signifikan dari yang awalnya 7.228 ditutup pada angka 6.909 pada tanggal 9 Mei tahun 2022 atau sekitar turun 4,41%. Nah, dari 3 tahun terakhir ini bisa kamu lihat 2 tahun IHSG mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2022 dan tahun 2024 pasca libur panjang. Artinya di tahun 2025, apakah kemungkinan itu ada? Ya, itu adalah merupakan suatu kemungkinan yang besar kemungkinan juga akan terjadi. Mengingat secara probabilitas dalam 3 tahun terakhir, 2 tahun mengalami penurunan yang drastis dan ada 1 tahun yang mengalami kenaikan. Sekarang kita lihat pada indeks dan beberapa saham big caps lainnya. Nah, sekarang kita akan bandingkan dari aspek indeks high dividend 20. Ini merupakan data dalam 3 tahun terakhir. Bisa kamu lihat di tahun 2024, indeks mengalami penurunan 2,87%, pada tahun 2023 naik 1,87%, dan pada tahun 2022 turun 5,63%. Nah, dari 2 data ini saja bisa kamu lihat, IHSG secara keseluruhan mengalami penurunan, tapi ternyata indeks high dividend turun lebih signifikan. Contohnya seperti tahun 2024, IHSG hanya turun 1,68%, tapi indeks high dividend turun 2,87%. Pada tahun 2022, IHSG turun 4,41%, tapi indeks high dividend turun 5,63%. Itu artinya penurunan saham-saham yang berada di indeks high dividend jauh lebih besar penurunannya dibandingkan IHSG itu sendiri. Kita lihat untuk saham-saham secara lebih detail. Saham BCA di tahun 2024 harganya mengalami penurunan 3,56% setelah libur Lebaran. Pada tahun 2023 naik 0,82% dan pada tahun 2022 turun 6,46%.
Itu merupakan data dari saham BCA dalam 3 tahun terakhir. Artinya, lebih banyak mengalami penurunan dibandingkan kenaikan. Kemudian saham BRI. Di tahun 2024 setelah libur lebaran turun 5,30%. Pada tahun 2023 naik 1,5% dan pada tahun 2022 turun 6,98%. Saham Bank Mandiri. Pada tahun 2024 turun 2,93%, tahun 2023 naik 0,48%, dan tahun 2022 turun 6,98%. Saham BNI. Pada tahun 2024 turun 1,88%, pada tahun 2023 naik 1,05%, dan tahun 2022 turun 4,33%. Saham Adaro. Pada tahun 2024 naik 4,07%, pada tahun 2023 naik 3,33%, dan tahun 2022 turun 5,38%. Kemudian saham ITMG pada tahun 2024 naik 2,04%, tahun 2023 naik 0,51%, dan tahun 2022 naik 0,52%. Nah, untuk ITMG ini sendiri mencetak kenaikan harga saham selama 3 tahun terakhir setelah libur lebaran. Dan ini cukup berbeda dengan saham-saham yang sebelumnya kita bahas. Saham UNTR tahun 2024 naik 3,9, tahun 2023 naik 1,04, dan tahun 2022 turun 3,46%. Saham PTBA tahun 2024 naik 5,8, tahun 2023 naik 2,4, dan tahun 2022 turun 1,3. Saham TLKM tahun 2024 turun 6,1%, tahun 2023 naik 3%, dan tahun 2022 turun 6,7%. Penurunan saham Telkom ini jauh lebih signifikan dibandingkan pembahasan kita sebelumnya. Kemudian saham Astra International. Pada tahun 2024 turun 3,3, tahun 2023 naik 4,2, dan tahun 2022 turun 6,9%. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, setidaknya kamu bisa memiliki gambaran bagaimana harga saham setelah libur panjang. Apakah naik atau turun? Ini merupakan data histori yang pernah terjadi sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Silahkan kamu pertimbangkan dan silahkan kamu ingat apakah hal ini akan terjadi di tahun 2025 atau tidak. Setidaknya dengan data 3 tahun terakhir bisa kamu jadikan sebagai referensi untuk mengambil keputusan. Apakah setelah libur lebaran ini harga saham akan mengalami penurunan dan itu merupakan kesempatan, ataukah harga saham akan mengalami kenaikan dan itu juga merupakan kesempatan untuk melakukan penjualan. Semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Tapi setidaknya di tahun 2025 ini bisa kamu lihat ada beberapa saham besar yang akan membagikan dividen di bulan April, yang mana memiliki cum date beberapa hari setelah pasar kembali aktif. Sehingga kita lihat saja, apakah hal itu bisa membuat sehingga mendongkrak harga sahamnya tidak turun melainkan mengalami kenaikan. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Yang jelas, dengan data-data ini bisa kamu jadikan referensi untuk melakukan analisa. Dan ingat, ini hanya data di masa lalu. Di masa depan, tidak menjadi jaminan hal ini akan terjadi kembali. Tapi setidaknya dengan berdasarkan data dan fakta di masa lalu, bisa kamu jadikan patokan dan referensi untuk mengambil keputusan di masa depan. Tentunya dengan mempertimbangkan potensi profit dan potensi kerugian yang siap kamu hadapi. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah video ini, dan sebagai informasi sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Nah, beberapa saham telah menerbitkan hasil RUPS di mana ada beberapa yang membagikan dividen dengan yield yang jumbo. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu akan berdampak kepada dividen trap di masa depan ataukah ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan? Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua topik. Yang pertama, penyebab dividen trap, dan yang kedua, bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Topik pertama, penyebab dividen trap. Yang pertama adalah beli saham karena FOMO saat pengumuman dividen jumbo. Apakah kamu pernah mengalaminya di mana saat perusahaan telah menetapkan hasil RUPS, misalkan dividen yieldnya dengan angka sekitaran 10%. Kamu langsung tergesa-gesa melakukan pembelian karena menganggap angka dividen yield 10% itu sudah sangat besar. Nah, alhasil harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan tidak jarang kamu bahkan membeli saat harga sahamnya sudah naik gila-gilaan. Dan hal tersebut menyebabkan kamu memperoleh saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya.
itu merupakan penyebab pertamanya. Sekarang kita masuk kepada penyebab kedua. Poin kedua, tidak analisa histori dan prospek dividen di masa lalu dan di masa depan. Nah, ini penting. Kenapa? Misalkan, pada tahun 2025 ini kamu mendengar adanya keputusan RUPS di mana perusahaan membagikan dengan yield sekitaran 10%. Kamu langsung tertarik dengan saham tersebut tanpa melihat histori dan tanpa melihat prospek di masa depannya. Angka 10% itu memang sangat baik jika kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang biasanya kadang-kadang dividen yield hanya sekitar 3-5%. Memang ada special case untuk saham-saham seperti saham batubara yang memang dividen yieldnya di atas 10%. Tapi seperti yang kamu tahu, kinerjanya juga cukup fluktuatif. Nah, pada poin kedua ini, yang mau saya tekankan adalah misalkan apabila kamu mendengar ada suatu perusahaan yang membagikan dividen dengan yield sekitar 10%. Kamu lihat dulu data di masa lalunya seperti apa. Poin pertama yang harus kamu lihat adalah apakah perusahaan itu konsisten bagi dividen dalam jangka panjang atau tidak. Ataukah memang baru di tahun 2025 ini mereka membagikan dividen dengan angka yang besar. Poin kedua yang bisa kamu lihat adalah lihat prospek di masa depan. Seperti yang kamu tahu, dividen itu berasal dari laba yang dicapai. Apakah di tahun 2025 ini laba perusahaan itu baik seperti tahun 2024 dan seterusnya? Dan apakah laba yang dicapai itu berasal dari kinerja operasional perusahaan, bukan dari pendapatan non-operasional seperti contohnya penjualan aset. Ini penting karena jangan sampai kita hanya membeli saham yang membagikan dividen besar di tahun 2025 ini, tapi di tahun 2026 misalkan mereka ternyata absen lagi bagi dividen. Kamu tentu sudah tahu beberapa cerita tentang saham-saham yang seperti itu, di mana ada suatu masa di mana mereka membagikan dengan dividen yield yang sangat besar, bahkan di atas 10%. Tapi kemudian 1 tahun setelahnya atau 2-3 tahun setelahnya, mereka bahkan membagikan dividen dengan angka yang sangat kecil atau mungkin tidak bagi dividen. Itulah alasannya kenapa penting untuk melihat histori di masa lalu dan prospek di masa depan, agar jangan sampai kita hanya terlena dengan dividen yield yang tinggi sesaat saja, tapi kita lihat dalam jangka panjangnya. Karena logikanya seperti ini, apakah memang jika harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah exit, kamu masih bisa hold saham tersebut atau tidak? Setidaknya jika memang perusahaan ini konsisten bagi dividen dengan yield yang menarik, kamu bisa hold saham ini hingga tahun depan untuk memperoleh dividen yield yang juga sama besarnya. Tapi apabila dividen itu hanya bersifat seasonal saja atau sangat jarang dibagikan, maka itu merupakan dividen trap yang harus siap kamu terima karena tidak menutup kemungkinan di tahun depan mereka absen bagi dividen. Nah, untuk poin ketiganya adalah sebagai berikut. Fundamental perusahaan kurang baik. Ini mengikuti dengan poin kedua di mana sebelum kamu membeli saham yang membagikan dividen yang besar, sebaiknya kamu lihat dulu fundamental perusahaan itu seperti apa. Jangan sampai kamu hanya melihat angka dividen yieldnya yang jumbo, tapi fundamental perusahaan itu sebenarnya kurang baik. Karena kembali lagi, dividen itu sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Jika perusahaan mencetak laba yang besar, secara tidak langsung dividennya berpotensi juga besar. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan membagikan dividen dengan yield yang besar hanya karena melakukan penjualan aset misalnya, maka ada kemungkinan di masa depan mereka akan absen atau dividennya sangat kecil. Poin keempat, valuasi harga sudah tinggi. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama saat FOMO, di mana biasanya harga saham misalkan di angka Rp1.000, kemudian harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan hingga ke angka 1.500. Karena dividen yieldnya masih tinggi, kamu masih tertarik melakukan pembelian. Alhasil, kamu beli di harga yang sudah tinggi, di valuasi yang sudah tinggi. Dan saat exit, saat harga sahamnya mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar dividen yieldnya, maka kamu nyangkut di atas dan akhirnya kamu kena dividen trap. Nah, dengan berbagai penyebab tadi, bagaimana solusi agar supaya kita bisa menyikapi terkait dividen yang akan dibagikan? Poin pertama yang sering saya bahas adalah beli sebelum RUPS. Memang untuk beli sebelum RUPS ini ada sisi poin plus dan minusnya. Poin plusnya, apabila ternyata perusahaan membagikan dividen dengan angka yang besar, maka saat RUPS nanti setelah adanya keputusan biasanya harga saham akan mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya saja bisa kamu lihat untuk saham-saham Big Bank seperti saham Mandiri dan BNI, di mana saat adanya hasil keputusan RUPS, H+1-nya harga saham akan langsung mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Karena sangat jarang terjadi, perusahaan Big Banks ini membagikan dividen yang mencapai angka 9 hingga 10%. Tapi ada sisi poin minusnya juga. Apabila ternyata hasil RUPS itu tidak sesuai dengan harapan, harga sahamnya bisa mengalami penurunan. Dan alhasil, jika kamu sudah membeli sebelum RUPS,
kamu sudah membeli di harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, beli sebelum RUPS ini memang ada memiliki sisi poin plus dan minusnya. Ada juga potensi profit dan resikonya, sehingga kamu harus pertimbangkan sesuai dengan keyakinan kamu. Jika kamu sudah yakin perusahaan tersebut akan membagikan dividen dengan angka yang lebih besar di tahun 2025 ini, kamu mungkin bisa mempertimbangkan opsi membeli sebelum RUPS. Tapi jika tidak yakin, sebaiknya tunggu dulu hasil RUPS-nya. Nah, solusi kedua, beli ketika laba perusahaan naik, dividen payout ratio konsisten. Ini merupakan salah satu poin penting saat melakukan analisa dividen. Belilah ketika perusahaan menghasilkan laba yang naik, karena laba yang naik itu mengindikasikan dividennya bisa juga lebih besar. Dan yang kedua, pastikan dividen payout rasionya konsisten. Karena meskipun labanya naik, tapi jika perusahaan ini tidak konsisten membagi dividen dengan payout rasio yang konsisten, maka ada kemungkinan dividennya bisa juga tidak besar di tahun 2025 meskipun labanya mengalami kenaikan. Poin ketiga, beli ketika ada sentimen yang sangat kuat, misalnya dana tara. Seperti yang sudah kamu tahu bahwa ada isu dana tara di mana di tahun 2025 ini kenapa saham-saham BUMN, khususnya Big Banks BUMN, membagikan dividen dengan payout rasio yang lebih besar. Contohnya seperti BRI dengan payout rasio yang mencapai 85%, Mandiri yang mencapai 78%, dan BNI yang mencapai 65%. Nah, dengan adanya sentimen yang sangat kuat seperti ini, maka itu menguatkan analisa kita perusahaan bisa membagikan dividen yang lebih besar di tahun 2025 ini. Nah, untuk poin ketiga ini memang cukup jarang terjadi. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini sebenarnya itu bisa menjadi data pendukung bagi kamu untuk semakin yakin membeli saham dengan waktu sebelum dilakukannya RUPS pada poin pertama tadi. Nah, sekarang mari kita buat simulasi sederhana. Misalkan, harga sebelum RUPS di angka 4.600. Dan berdasarkan hasil keputusan RUPS, perusahaan membagikan dividen per share sebesar 460. Dengan kata lain, apabila mengacu pada harga saham sebelum RUPS, maka kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%. Nah, setelah RUPS ternyata harga sahamnya terbang hingga menyentuh angka 5.200. Itu artinya apabila kamu membeli setelah RUPS, maka dividen yield kamu bukan lagi 10%, melainkan hanya 8,8%. Tapi di sisi yang lain, apabila kamu membeli sebelum RUPS, kamu memperoleh dividen yield sekitar 10%, dan poin plus keduanya adalah kamu memperoleh potensi capital gain dari kenaikan harga saham di angka 5.200, dan kita bandingkan dengan harga sebelum RUPS di angka 4.600. Itu artinya ada potensi kenaikan sekitar 13% dari sisi capital gain-nya. Nah, ini menarik karena dari sisi dividen kamu dapat 10%, dan dari sisi capital gain kamu masih dapat 13%. Nah, ini juga banyak yang mempertimbangkan. Apakah kamu ingin mencari dividennya dengan angka 10% ataukah kamu malah mengejar capital gain-nya yang angka 13%? Logikanya sederhana seperti ini. Jika kamu mengejar capital gain saat harganya mengalami kenaikan ke angka 5.200 dan kamu jual, kamu langsung profit 13%. Tapi apabila kamu mengincar dividennya saat harga sahamnya naik ke angka 5.200 dan ternyata itu kumulasinya, maka memang kamu memperoleh dividen dengan angka 10% untuk yieldnya. Tapi tidak menutup kemungkinan keesokan harinya saat ex-date, harga saham kembali turun ke angka misalkan 4.680, di mana penurunannya 10% sesuai dengan dividen yield yang kamu terima. Dengan kata lain, dividen yield 10% yang tadinya kamu terima harus kamu net off dengan floating loss yang mungkin sedang kamu alami. Tentu saja jika kita membeli di harga 5.200. Tapi apabila kita membeli di harga 4.600, dengan kata lain meskipun harga sahamnya mengalami penurunan saat ex-date, sebenarnya kita masih bisa mengalami keuntungan karena dividen yieldnya tetap di angka 10% dan capital loss-nya kita bisa hitung di sini sebenarnya tidak mengalami capital loss. Dengan catatan harga saham tidak turun lebih rendah dari 4.600. Ini merupakan sebuah opsi yang bisa kamu pertimbangkan. Apabila dengan adanya prospek dividen di tahun 2025 yang besar, kamu sudah memiliki harga sahamnya dengan angka yang rendah, apakah kamu akan memanfaatkan dari sisi capital gain-nya ataukah dari sisi dividennya? Semuanya tergantung kepada kamu sendiri, karena apapun keputusan yang kamu ambil sebenarnya itu merupakan poin plus dan minus yang harus siap kamu hadapi. Saya mau sedikit sharing, sebenarnya untuk mendapatkan capital gain dan dividen ini merupakan hal yang bisa saja terjadi. Saya pernah mengalami hal tersebut beberapa tahun yang lalu, di mana saya membeli saham. Sahamnya naik,
membagi dividen dengan yield yang menarik. Dan setelah ex-date memang harga sahamnya mengalami sedikit penurunan, tapi kemudian harga sahamnya naik lagi. Alhasil saya memperoleh keuntungan dari sisi capital gain dan dividen. Tapi di sisi yang lain, saya juga pernah mengalami di mana harga sahamnya mengalami kenaikan dan dividennya cukup besar. Tapi kemudian saat ex-date harga sahamnya mengalami penurunan dan alhasil dividen yield tersebut lebih kecil dari potensi floating loss yang sudah ada. Silahkan kamu pertimbangkan apakah kamu memang tertarik dari sisi dividennya ataukah kamu memanfaatkan potensi dividen ini untuk memperoleh capital gain yang cukup signifikan dalam jangka pendek. Ingat, semua informasi ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.